Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah, di antara amalan yang begitu istimewa dan teramat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bersedekah. Bersedekah, saking besarnya pahala bersedekah sampai-sampai Al-Qur'an mengatakan ketika ada orang yang meninggal dunia lalu diberikan kesempatan untuk hidup sekali lagi di muka bumi ini, maka amalan yang pertama mereka lakukan apa? Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Aku akan bersedekah dan aku akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang beramal soleh. Ini yang pertama, besarnya pahala bersedekah. Yang kedua, besarnya pahala bersedekah apa? Sedekah dapat menggugurkan dosa demi dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Tentu kita masih ingat riwayat-riwayat atau kisah-kisah yang menjelaskan ada seorang wanita pezina. Kalaulah disebut sebagai pezina, tentu zinanya bukan sekali, dua kali atau tiga kali, tapi zinanya berkali-kali. Ada seorang wanita pezina, suatu ketika di tengah jalan dia kehausan, lalu kemudian ia mencari sumber mata air. Bertemu dengan sumur, bertemu dengan telaga, kemudian ia pun minum di dalamnya. Ketika hilang lepas dahaganya, ia pun keluar dari sumur ataupun telaga tersebut. Sesampainya di atas, kemudian mohon maaf dia berjumpa dengan seekor anjing. Bukan dengan seorang manusia, mohon maaf berjumpa dengan seekor anjing. Ketika dia berjumpa dengan seekor anjing, ia lihat kondisinya juga dalam keadaan kehausan. Lalu kemudian mohon maaf wanita pezina ini kemudian masuk lagi ke dalam sumur, masuk lagi ke dalam telaga, ingin mengambil air yang nantinya akan diperuntukkan untuk seekor anjing yang tadinya kehausan. Setelah ia masuk ke dalam sumur, dibawa air lalu diberikan kepada seekor anjing tersebut, maka teman-teman yang dirahmati Allah, itu juga cukup bagi Allah untuk menggugurkan dosa zina yang dilakukan oleh hamba tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita tak pernah tahu, barangkali sedekah kita yang 2.000 di perempatan jalan, di pertigaan jalan, barangkali ketika uang lebih 1.000 rupiah yang kita berikan kepada abang-abang tukang parkir dengan penuh keikhlasan, bisa jadi itulah yang akan sedekah yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga, saking besarnya pahala bersedekah. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, apalagi keutamaan dari sedekah? Sedekah dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Kita lihat surat Ali Imran menjelaskan ayat 133 sampai 144. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan bersegeralah kamu menuju surga yang dijanjikan Rabbmu, u'iddat lil muttaqin, yang mana ampunan serta surga itu Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang berhak masuk ke dalam surga, yang akan Allah gugurkan dosa-dosanya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang mau berbagi di waktu lapang maupun di waktu sempit. Teman-teman yang dirahmati Allah, terakhir, apa keutamaan bersedekah? Yaitu orang yang bersedekah akan mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahu fi aunil 'abdi, maka kanal 'abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa akan menolong hambanya selagi hamba tersebut mau menolong saudara-saudaranya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita introspeksi diri kita sejenak. Kenapa sampai detik ini barangkali Allah tak kunjung menurunkan pertolongannya kepada kita? Bisa jadi jawabannya adalah
karena kita masih enggan untuk menolong saudara-saudara kita, karena kita masih enggan untuk bersedekah, kita masih suka menumpuk harta tanpa mau memperdulikan saudara-saudara kita. Apalagi hari ini viral di media sosial, kita lihat ada orang yang tak makan selama 2 hari, bahkan ada yang meninggal dunia karena tak makan, bahkan ada hanya makan dengan jambu, bahkan ada yang makan dengan rerumputan saja. Itu kenapa terjadi? Bisa jadi karena yang kita mempunyai banyak harta, tapi kita enggan untuk berbagi dari apa yang kita miliki. Teman-teman yang dirahmati Allah, besar nilai bersedekah, maka oleh karenanya fastabiqul khairat, maka mari kita berlomba-lomba dalam bersedekah. Mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan, ampunan, sorga, pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta rahmat dan ridho Allah bisa kita raih bersama. Di antaranya dengan cara apa? Dengan banyak bersedekah. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi